Kisah ini dimulai dari seorang wanita buta yang sangat ingin melihat betapa indahnya dunia dengan kondisi nyata. Meski buta, tapi kepekaannya membuat dia berhasil meniti karir, yakni menjadi salah satu musisi yang sangat berbakat. Jadwal operasi sudah ditetapkan. Sydney tentu saja tidak sabar menanti hari. Setelah sekian tahun terlewati, akhirnya ada pendonor yang cocok. Kini disinilah Sydney berada, terbaring di ranjang rumah sakit untuk pemulihan setelah selesai menjalani operasi matanya. I'm Alicia. Alicia namanya. Dia adalah cucu dari seorang nenek yang dirawat di sampingnya sekarang. Dari suaranya, Sydney sudah dapat menebak kalau Alicia adalah anak yang manis dan lucu. Bersama kakak perempuannya, Sydney tidak sabar menunggu dokter membuka perban yang menutup matanya. Dia senang kembali bisa melihat meski pandangannya masih buram. All of them? Yes. Karena masih harus menyesuaikan dengan mata barunya, tapi tidak apa-apa, waktu masih sangatlah panjang. Di malam hari, Sydney terbangun samar-samar. Dia melihat ada orang yang membawa nenek tua itu pergi. Dia mencoba bertanya dan mencoba menghentikannya, tapi tidak ada jawaban. Keduanya tetap berjalan sehingga Sydney memilih mengikuti dari belakang. Suara nenek itu bergema di telinganya mengatakan bahwa dia kedinginan. Dia semakin mendekat ke arah Sydney yang mencoba meraihnya hingga akhirnya tangan Sydney hanya mampu meraih angin. Keesokan paginya, Sydney terbangun karena suara perawat yang datang untuk membereskan tempat nenek itu, di mana ternyata sang nenek sudah meninggal dunia. Karena rutin melakukan terapi mata, Sydney sembuh dengan cepat meski masih butuh beberapa waktu lagi untuk dapat melihat dengan lebih jelas. Setelah beberapa waktu berada di rumah sakit, akhirnya Sydney diizinkan pulang, tapi dia menyempatkan diri menyapa Alicia yang tengah bermain dengan teman-temannya. Sang kakak mengambil gambar mereka berdua untuk dijadikan kenang-kenangan. It's really beautiful. Don't we? Sedang Alicia di samping telinga Sydney berujar menyemangati agar tidak takut karena dunia sangatlah indah. Sesampainya di rumah, Sydney mendapatkan sambutan dari teman-temannya maupun dari penghuni apartemen yang lain. Kondisinya yang belum stabil membuat kepalanya pusing, penglihatannya tumpang tindih dalam mencerna segala hal. Ketika sedang memperhatikan dan mengagumi biola kesayangannya, Sydney merasa ada sesuatu yang aneh dan janggal. Dia memeriksa tempat yang sangat menarik perhatiannya. Hingga tiba-tiba saja api menyala tepat di depan wajah yang membuatnya langsung berteriak dan dia tersentak terbangun dari tidurnya dengan napas yang masih memburu. Dengan mata yang terbelalak nyalang, dia menghindar pandangan ke seluruh penjuru kamarnya yang terus berubah-ubah. Karena merasa ada yang aneh dengan penglihatannya, Sydney memutuskan memeriksakan diri ke spesialis mata bernama Paul. Tapi dia menganggap kalau itu adalah efek samping karena Sydney sudah lama tidak melihat. Sesuai dengan arahan Paul, Sydney belajar mengenali sekitar dan belajar beradaptasi dengan banyak sekali orang-orang. Di malam hari, lagi-lagi Sydney merasa ada sesuatu yang aneh dan mengusik dirinya. Hingga di luar pintu dia melihat anak kecil yang sedang berjongkok menanyakan barangnya yang hilang. Have you seen my report card? Melihat raut ketakutannya, Sydney mengikuti arah pandangan anak itu. My father will be so mad at me. Dan ketika kembali memusatkan pandangannya ke depan anak kecil itu, dia sudah menghilang. Sydney mencoba menanamkan keyakinan kalau semua kejadian aneh yang menimpanya hanya karena efek samping, sehingga memilih mencoba menonton TV untuk pertama kalinya. Tapi kejadian aneh kembali datang, di mana asap putih tiba-tiba memasuki celah pintu. Api merambat di seluruh ruangan dan dia berteriak ketika sosok mengerikan mencakar lengannya, membuatnya tersentak bangun dengan napas yang masih memburu. Dia menatap nyalang ke seluruh ruangan yang ternyata baik-baik saja. Hanya saja lengannya benar-benar ada bekas cakaran yang tak lama kemudian menghilang. Kini dia tidak bisa lagi bersikap biasa. Semua terlalu tidak normal. Sembari berjalan dengan tergesa, dia menghubungi Paul hingga langkahnya terhenti ketika tubuhnya menembus tubuh wanita yang kini juga menatap ke arahnya dengan terkejut.
Suara berisi orang-orang yang berkerumun menarik perhatian keduanya. Di sana, tubuh wanita yang tadi menembus Sydney tergeletak tidak bernyawa, sedangkan arwahnya dibawa oleh sosok menyeramkan dan transparan hingga keduanya menghilang di depan mata Sydney. Sydney yang ketakutan berlari ke dalam restoran Cina. Di sana Sydney mulai tenang karena selain ramai di sana juga terang. Dia mulai menghubungi Paul kembali agar mendatanginya di restoran itu. I need you to come. I'm at a Chinese restaurant on. Baru saja merasa tenang, Sydney kembali melihat keanehan. Kaca jendela tiba-tiba retak. Semua orang terlihat tidak memiliki jiwa. Hingga api kompor di samping koki yang memasak membesar dan meledak detik itu juga. Dia yang ketakutan langsung berjongkok hingga panasnya tidak lagi terasa. Ternyata apinya sudah tidak ada, yang tersisa hanya tempat yang sudah hancur dan hangus. Paul datang mengejutkan Sydney. Dia memberitahukan kalau tempat itu sudah hangus akibat kebakaran 1 minggu yang lalu, di mana beritanya sudah disiarkan di media sosial. Sesampainya di lantai apartemennya, dia melihat anak kecil yang lagi-lagi menanyakan kartu laporannya yang hilang. Tapi untuk kali ini Sydney lebih memilih tidak mau peduli, dan dia memilih antisipasi hingga anak kecil itu duduk di jendela. Dia terjun ke bawah. Sydney memburu ke arah jendela itu lalu memecahkan kaca dengan tangannya. Tapi anak kecil itu tidak ditemukan, sedang tangannya mengeluarkan darah segar. Suara anak kecil itu kembali terdengar. Sydney berlari ketika melihatnya semakin mendekat hingga berhasil masuk ke dalam apartemennya. Di dalam, dia mematikan semua penerang yang ada, membiarkan seluruh ruangan menjadi gelap. Semua kejadian yang terjadi membuatnya depresi. Tidak ada yang mau mendengarkan dan percaya pada apa yang dia katakan. Paul menghela nafas ketika melihat Sydney masih bergelung dengan selimut di atas ranjang, seakan tidak terjadi apa-apa. Dia membuka tirai agar cahaya masuk, lalu membantu Sydney membuka penutup matanya. Tidak ada alasan baginya untuk terpuruk dan membenci matanya karena dia sendiri yang menginginkan untuk dapat melihat. Pada pagi harinya, ketika pertama kali membuka mata, Sydney melihat sang kakak yang menyapa. Tidak lama kemudian dia melihat Paul juga datang. Sebuah amplop yang diulurkan kakaknya menarik perhatian Sydney. Amplop itu titipan dari Ibu Alicia, di mana di dalamnya ada sebuah foto. Melihat foto Alicia yang tersenyum, dia juga ikut tersenyum hingga mengernyit ketika melihat foto wanita di sampingnya. Who is she? Baik sang kakak dan Paul sama-sama heran. Bisa-bisanya Sydney tidak mengenali dirinya sendiri. Sydney mencoba membandingkan wajah dirinya dengan foto yang dia pegang. Sama sekali tidak ada kemiripan. Entah siapa yang salah di sini. Jelas-jelas wajah yang menatap balik ke arahnya lewat cermin sangat jauh berbeda dengan foto dirinya. Untuk menemukan jawabannya, Sydney harus tahu siapa pendonornya. Tapi Paul dengan keras menolak karena itu adalah informasi pribadi dan Paul bisa kehilangan lisensinya jika sampai bocor. That is confidential information. Sydney hanya bisa pergi dengan raut kecewa dan itu sangat mengusik Paul. Sydney merasa hari-harinya tidak lagi damai. Dia merasa sesak karena itu di depan cermin kamar mandi dia mencoba berkomunikasi dengan wanita yang kini juga menatapnya dari pantulan cermin. I want to help you. But how can I? Bahwa Sydney berjanji akan membantu jika memberitahu siapa dirinya dan apa maunya. Kesungguhan Sydney terpancar dari binar matanya sehingga wanita di cermin mengontrol tangan Sydney untuk membuka mata selebar mungkin, dan tampaklah sebuah adegan anak kecil dengan latar api yang meminta pertolongan. Sydney kesakitan. Dia mencoba melawan lalu memukul kaca di depannya hingga hancur berkeping-keping. Perdebatan terjadi dengan sang kakak ketika Sydney mengungkapkan keinginan untuk mencari pendonor matanya. Sekeras apapun sang kakak mencoba untuk mencegah, tidak akan menyurutkan niat Sydney karena dia sudah sangat bertekad. Paul mencegat taksi yang ditumpangi Sydney. Dia menyerahkan informasi seputar pendonor matanya yang ternyata bernama Anna. Dalam perjalanan menuju ke sana, Sydney dikejutkan dengan penampakan tengkorak yang dilahap api, mencoba meminta pertolongan. Melihat hal itu, Sydney meminta Paul untuk menghentikan laju mobil. Tempat itu adalah pabrik yang sudah hancur karena insiden kebakaran. Sydney dapat melihat bahwa banyak sekali yang menjadi korbannya. Todo fue culpa de la bruja.
Sedang para penduduk meyakini bahwa kebakaran itu terjadi akibat ulah beruja atau penyihir wanita. Perjalanan kembali dilakukan hingga berhenti di kawasan yang nampak tidak terawat. Temboknya tertulis beruja yang artinya penyihir. Sydney pernah memimpikan tempat itu pada awal-awal dia bisa melihat. Ibu Anna yang biasanya hanya mengurung diri mau menemui Sydney begitu mengenali mata putrinya ada padanya. Sejatinya, Anna memiliki kelebihan melihat hal-hal gaib seperti arwah maupun kejadian yang akan datang yang oleh seluruh warga dianggap sebagai petaka. Jadi tidak heran jika Sydney juga mengalaminya karena dirinya sekarang menggunakan mata Anna. Sembari menyimak cerita Ibu Anna, Sydney memperhatikan foto Anna di dinding. Ternyata benar, wajah yang dilihat selama ini di cermin adalah wajah Anna. What do you want me to see? Detik itu juga jiwa Sydney melebur dengan jiwa Anna, di mana ketika itu Anna memasuki pabrik tempat ibunya bekerja guna membawanya pergi karena penjemput arwah banyak sekali berdatangan yang menandakan bahwa sebentar lagi akan ada kematian massal di pabrik itu. Tidak ada yang mau mendengarkan Anna, bahkan dirinya diseret keluar hingga beberapa menit kemudian kebakaran benar-benar terjadi. Sedang pintu tidak bisa dibuka baik dari luar maupun dari dalam. Akibat kejadian itu Anna diseret dan dihujat sebagai penyihir. Makian orang-orang masih jelas terdengar di telinga Sydney begitu Sydney membuka mata. Dari ekor mata dia melihat pintu menuju ruang bawah tanah tertutup dengan sendirinya dan dia melihat sekilas orang yang berjalan di bawah. Dengan perlahan Sydney menuruni undakan tangga kayu yang mengarah ke ruang bawah tanah itu. Di sana Sydney mulai mengedarkan pandangan hingga suara benda jatuh membuatnya berteriak karena di sana Anna tengah gantung diri. Dengan sebuah tongkat, Sydney memukul-mukul tempat tali yang mengikat leher Anna. Meski berhasil melepaskan Anna dari tali gantungan, tapi nafasnya tetap tidak tertolong. Dalam perjalanan pulang dari rumah Anna, jalan raya macet total. Sydney terbangun dari tidurnya dan langsung tertegun ketika melihat anak kecil dengan wajah yang sama persis dengan yang selalu dia mimpikan. Begitupun dengan telapak tangannya yang menempel di kaca bus. Dia terbelalak ketika melihat banyak sekali bayangan yang memasuki bus. Sydney! Sydney! Tanpa menghiraukan panggilan Paul, Sydney berlari memburu ke arah bus itu lalu meminta sang sopir untuk membukanya. Dari dalam bus, Sydney melihat di belakang bus itu ada kontainer gas dengan nomor yang sama persis dengan yang berada di mimpinya. Kini dia mengerti apa arti mimpinya. Rupanya Anna ingin agar dirinya mencegah terjadinya kematian massal. Waktu semakin menipis, bayangan gelap sudah menandai orang-orang yang akan dibawa. Melihat kesungguhan di mata Sydney, Paul memutuskan untuk percaya, sehingga Paul membantunya membujuk orang-orang untuk keluar dari dalam bus. Dengan alasan ada bom di dalam bus. Bukan hanya pada penumpang bus itu saja, Sydney juga meminta pengendara lain untuk segera melarikan diri. Dan tak lama kemudian sebuah mobil melaju kencang karena menghindar dari kejaran polisi hingga menabrak kontainer gas itu. Percikan api mulai timbul dari gas yang tumpah hingga ledakan besar tidak dapat dihindari. Sydney mematung menatap anak kecil yang berada di dalam mobil meminta pertolongan seperti di mimpinya, membuat Paul berinisiatif memecahkan kaca ketika melihat Sydney tidak beraksi dan dapat dengan mudah mengeluarkan anak kecil itu. Ledakan panjang tidak bisa dihindari. Paul dan Sydney berusaha lari dari kejaran api yang terus merambat sehingga Sydney terbelalak ketika melihat pecahan kaca terlempar ke arahnya dan melukai kedua matanya. Samar-samar dia melihat tim dokter membawanya ke suara Paul yang mengatakan bahwa dirinya berhasil menyelamatkan orang-orang hingga kegelapan menelannya. Hidup Sydney tetap berjalan sebagaimana biasanya. Dia tetaplah seorang seniman, hanya saja kali ini dia lebih bersyukur dalam menjalani hidupnya meski dengan mata yang kembali buta, karena sejatinya bahagia tidak harus dari mata yang bisa melihat.